Guru kan menyusai kan, kalau angel-angel guru tahu kemauannya. Ya kan? Ini bagi murid yang paham, ini guru sedang menguji saya beda kelas, maka di soal yang angel-angel dikerjakan. Niat saja kalau suami, istri, anak, mantu, mertua semua menyebabkan saya marah. Oh ini sebenarnya Allah sedang ngasih soal kepada saya, menguji saya untuk dapat maghfirah dan jannah. Bersyukur kalau alhamdulillah. Diulangi nanti berkata alhamdulillah. Allah berikan kesempatan saya bersama Allah. Siap bukan? Ya, jangan dipanggil, pulang sampai rumah berantakan, alhamdulillah, karena Allah memberikan syarat masuk surga. Begitu alhamdulillah mati, insya Allah surga. Karena soalnya lulus dikerjakan dengan baik. Hal ini baik. Kemudian secara bahasa Allah gunakan kalzimina, nek yungfikuna bentuknya kata kerja, berinfak terus menerus. Kalzimina bentuknya isim fa'il. Isim fa'il itu orangnya, pelaku. Kayak menyanyi atau mengajar dengan pengajar, beda ya? Beda. Nek mengajar mungkin sekarang mengajar berbeda. Tapi nek pengajar guru itu sampai mati guru. Penyanyi itu nyanyi terus, memang kerjaannya. Tapi kalau menyanyi mungkin sekarang nyanyi besok. Kalau yungfikuna kata kerja, sedangkan kalbimin itu orangnya. Jadi betul-betul menahan marah itu menjadi karakter kepribadian, enggak dibuat-buat. Aneh ya. Ya sekali lagi ujian terus Allah berikan agar menjadi orang-orang yang kalbi, menahan marah menjadi karakter kita semua. Peminum. Yang berikutnya wal'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang afina. Beda di atas maghfirah, sekarang afina. Ini juga tampaknya enggak mudah. Kalau maghfirah cuma nutup, sedangkan afina menghapus, bersih, enggak ada bekasnya. Kayak ini ada pasir, enggak ada bekas sama sekali. Bayangkan kita disuruh menghapus dosa-dosa kesalahan alias manusia. Kira-kira sanggup nggak dosa teman kita itu hapus total 00, nggak ada salah di antara kita. Ketoknya gampang tapi angel ya. Ya maafkan tapi dulu kamu pernah ngerasain saya. Itu kuat lagi, muncul lagi. Terus sehingga orang yang mutakin itu terhadap kesalahan manusia, orang itu betul-betul total lupa, habis, tidak ada bekas sama sekali. Tidaknya ditutup tapi dihapus bersih kesalahan masa lalu saudaranya, temannya. Apa? Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. 3 ciri ini adalah ciri muttaqin yang tergolong kelas tinggi. Maka orang-orang yang bisa seperti itu, orang yang muhsinin, ihsan, bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kategorinya muhsinin. Yang berikutnya, ini agak mudah. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang ketika fa'alu, akhirnya fa'alu fahisyah, fahisyah itu dosa yang besar, berzina, berjudi, merampok, apalagi membunuh dan sebagainya. Kayaknya kita enggak ya? Enggak lah, kan bukan berzina, bukan pelacur, bukan menyembah berhala, bukan apa. Kayaknya ya kayak mudah-mudahan enggak ada yang membunuh. Kalau ada yang sampai berbuat dosa besar, semoga tidak. Al-zalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, dosa kecil. Udah ngaji gak ngaji, udah sholat gak sholat, udah malas-malasan. Jadi kategori mungkin dosanya kita kan sering ya, menganiaya dosa. Artinya bahwa
ketika orang itu berbuat dosa besar atau kecil, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan maghfirah jannah. Sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangnya sampai ketika pembunuh pun Allah sediakan surga dan maghfirah. Asal apa? Yang pertama, zakarullah, ingat kepada Allah, bertobat. Ya, walaupun dosanya besar, kalau kemudian ingat, zikir, bertobat, minta ampun, wastaghfiru, minta ampun. Yang pertama ingat dosa-dosanya, kemudian yang kedua wastaghfiru, istighfar. Istighfar itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosanya. Kemudian walam yusirru, dan tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Ini kayaknya agak ringan ya dibanding tadi yang mufikuna fisaro watoro ngabot. Kalimil juga kayaknya berat, afina juga tidak mudah. Nah yang ketiga, yang keempat ini yaitu amalan berupa taubat. Baik itu dosa kepada Allah kepada manusia, itu kita taubati, dan insya Allah yang ciri ini relatif lebih mudah. Mudah apa mudah? Ya insya Allah dari ciri tadi golongan muttaqin. Kalaulah kita tidak bisa infak terus menerus, kita masih berat nahan marah, kita masih berat untuk menghapus dosa kawan kita, kita masuk ke dalam kategori yang orang-orang yang bertobat. Dan tobat syaratnya di kitab Riyadhus Shalihin ada 3 kalau dosa kepada Allah. Yang pertama menyesal, kemudian dia minta ampun, kemudian dia tidak mengulang dosanya. Yusir lam yusiru, yang abot lam yusirunya. Kalau ingatnya ingat, susah ingatnya. Mudah nyesal, bisa menyesal, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat dari ciri tobat adalah yang ketiganya, lam yusiru, tidak mengulang lagi, tidak melanjutkan lagi. Biasanya tobat nanti kapan-kapan mengulang lagi, berarti yusiruna masih dilakukan. Insya Allah kita bisa melaksanakan. Nah, orang-orang yang seperti itu maka dia akan mendapatkan titik kategori muttaqin. Wahum ya'lamun, mereka menyadari, mengetahui. Jadi muttaqin dalam ayat ke-135 adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara bahasa itu juga menarik. Di sini menggunakan fa'alu faisah. Dalam bahasa Arab ada fa'alu, ada amilah, ada fa'al, ada amilah. Artinya bodoh-bodoh kerja. Bedanya fa'ala itu bekerja biasa. Kalau amilah mengerjakan sesuatu ada niatnya. Sama-sama duduk kerja, bentuk kata kerja duduk. Tapi duduk itu ada bernilai ibadah kalau niat ibadah. Bisa tidak bernilai kalau nggak niat ibadah. Duduk itikaf, kan duduk. Kalau tidak niat, ya nggak ada pahalanya, bukan amal. Tapi kalau itu diamalkan, apa niatnya itikaf? Sama-sama berjalan, jalan luyur. Niatnya mau mencuri sandal, berarti amal jelek. Niatnya mau menyerang kawan, berarti amal jelek. Niatnya mau ngaji, amal baik. Tapi jalan kok nggak pakai niat, ya kerja, bodoh-bodoh jalan. Suatu pekerjaan akan dikatakan amal kalau ada niatnya. Bisa niat baik, bisa niat jelek. Niatnya baik surga, niat jahat neraka. Kalau tidak niatnya itu ya udah nggak ada apa-apanya. Nah, itu dikatakan pada niatnya. Nah, dalam hal berbuat jahat itu Allah menggunakan fa'alu. Artinya Allah memberikan, Allah mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang muttaqin, orang-orang beriman, kalau toh berbuat jahat itu janjane bukan niawetunya, bukan niatnya. Itu kecelakaan atau karena dorongan atau karena godaan, karena rayuan atau karena yang lain. Janjane naluri fitrahnya
orang beriman tidak mau berbuat jahat. Terus jadi naluri aslinya manusia itu tidak mau berbuat jahat, tapi banding terpaksa atau karena terayu atau karena setan, karena teman dia berbuat jahat. Ya, jadi kalau toh kita orang yang beriman dan siapa saja, hatta orang kufur pun dalam hati nuraninya itu pengennya baik, itu pengennya baik, tapi karena faktor lingkungan, faktor macam-macam sehingga dia berbuat melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, Allah berikan fasilitas berupa tobat nasuha, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka lah yang terakhir ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Ditutup lagi, mereka itu baik yang berat-berat atau yang ringan-ringan dikelompokkan sama, akhirnya mendapatkan maghfirah dan surga. Jadi kita nggak perlu pesimis ya, karena walaupun kategori yang berat dan ringan akhirnya disatukan dalam surga, mendapatkan maghfirah dan jannah. Kita masih punya jaza, masih harapan rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun yang dilakukan, Allah masih berikan fasilitas maghfirah dan jannah. Yang di surga itu digambarkan di sini tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'matul amilin. Nah, ini ambil jangan fa'alu. Nah, digambarkan surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jangan beranggapan karena Quran turun di Arab itu padang pasir sehingga senang dengan sungai. Jangan begitu. Yang betul di Arab itu pasir dan panas dan jarang sungai. Terus gitu. Sedangkan kita Indonesia di Joroyo-royo banyak sungai, banyak air. Apakah kemudian masih senang dengan surga? Secara kesenangan, yang namanya air mengalir senang nggak? Ciri-ciri orang kaya itu rumahnya ada tamannya, ada kolam renangnya, ada sungai kecil yang mengalir kecil-kecil. Terus betul. Ini ciri-ciri orang kaya ya. Jadi kalau di rumahnya belum ada kolam renangnya, mereka tidak bukan sungainya sungai Gajah Wong yang ngeri itu bukan. Akuarium belum ada air, aturan air. Jadi terus terang ya, kalau kita ya ke rumahnya orang atau rumah sendiri, di situ ada taman yang gemercik, senang nggak? Senang. Masuk hotel, kelas hotel tergantung fasilitas. Biasanya hotel mahal ada kolam renangnya, ada tamannya. Ini hotel murah angin kamar kok, sama kan? Jadi sebenarnya Allah sangat paham bahwa nafsu kesenangan manusia di dunia itu yaitu dengan air yang jernih yang mengalir, ada tamannya, ada bunga-bunga sebagainya. Walaupun nggak punya kebun, ada bunga satu pot di pojok. Kenapa? Kemudian kita nanam pohon pohon apel misalnya di pot karena kita tidak punya lahan, satu tanaman di pot dan sebagainya. Ibu-ibu KWT kenapa keroy-royo nanam semangka, nanam bayam, nanam lombok? Untuk apa? Apakah mau dapat harta di situ? Enggak kan? Untuk hiburan. Terus biasanya kelompok wanita tani itu mereka senang bertanam bukan untuk mendapatkan pendapatan, malah nombok kan? Kenapa hiburan? Senang ada lombok berdua, ada macam-macam, dinikmati. Kalau enggak ya stres kan. Sebuah kerja bakti yang kerja pada golongan 4A, pegawai negeri ya, kerja bakti minggu nyirami, dapatnya ming lombok biro, kan secara matematik berugi. Tapi karena senang tadi dengan tanaman, buah-buahan, ada delima, ada macam-macam, senang kan? Ini Allah sangat tahu, sehingga dalam Quran banyak digambarkan fakihah, buah-buahan, kebun dan sebagainya. Itu yang penggambaran rasa senangnya manusia di dunia saja. Seperti itu kita menyenangkan apalagi nanti di akhirat. Nah, ini semua Allah silakan sebagai nikmat wa nikmat dan
mengerjakan dengan niat mendapatkan maghfirah dan surga. Ambil, sudah mengerjakannya. Bukan fa'ilin, bukan yang mengerjakan dalam arti hanya kerja biasa, atau bukan alimin yang mengetahui. Surga itu bukan disediakan bagi orang yang mengetahui atau bagi orang yang orang yang alim ya, orang yang mengetahui, atau orang kaya, orangnya, tapi orang yang mengerjakan, bukan orang yang mengucapkan, bukan orang yang mikirkan, tapi orang yang mengerjakan semuanya, yang menjadi ciri-ciri muttaqin. Pas setuju. Waktunya pas. Saya selesai sampai 136. Monggo jenengan baca lagi, mudah-mudahan insya Allah Quran itu semakin dibaca semakin banyak pengetahuan, walaupun diulang-ulang. Ini hebatnya Al-Quran Karim, dibaca, direnungkan, diterapkan dalam kehidupan kita ya. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jika semanten ingkang saged kula matur nuwun, akhir kalam kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya adalah pertemuan umum pengajian Mekah 5 Mei 2024. Sebagai pembicara adalah Al-Mukarram Habis kemudian konsumsi Amir. Kemudian yang mendapatkan contoh yang pertama Ibu Marsilah dari Gede. Kemudian yang kedua dari Ibu RT 48. Kemudian yang mendapatkan ngeface yang pertama nomor 3 Ibu Nur Asia dari Gede. Nomor 11 Ibu Susi Wahyuningsih dari Gede. Nomor 22 Ibu Yudi Ibu dari Gede. Nomor 24 Ibu Tulus dari Gendeng. Dan nomor 32 Ibu Yuni Junior Halif dari Asrama Sulu. Kemudian minta untuk pada hari ini sebesar Rp280.000. Alhamdulillah. Masya Allah, dengan baju yang sama dulu dapat hadiah yang begini juga. Kemudian adalah selanjutnya adalah doa bersama kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Musadi Ahmad Al-Musawan Beri. Kami mohon untuk kita. Mari kita mohon Allah Subhanahu wa taala semoga waktu kita semuanya Allah berikan maghfirah dan Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nastaghfiruka wa shana wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'aynan jami'an wa lisanan dzakira wa sadran bala yusabir wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa du'aan mustajaban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma' wa min batnin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min
أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين